COVID-19 masih terus ada sampai saat ini. Untuk menekan kasus yang terus bertambah, pemerintah melakukan upaya menggalakkan kegiatan vaksinasi. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 yang sudah mulai bermutasi di beberapa negara, termasuk mutasi yang sudah masuk ke Indonesia. Namun, sebagian besar masyarakat mengutarakan bahwa tidak bersedia dilakukan vaksinasi karena takut dan ragu terhadap efektivitas dan kerja dari vaksin. Banyak sekali informasi hoax yang tidak dicerna dengan tidak baik oleh masyarakat menjadi landasan yang memperkuat masyarakat untuk tidak serta menentang vaksinasi. Karena banyaknya stigma dari masyarakat tersebut, hal itulah yang melatar belakangi kami melakukan pengkajian ilmiah tentang pelurusan isu pro kontra pada masyarakat Indonesia terhadap penggunaan vaksinasi COVID-19 yang dianggap dapat menyebabkan mutasi virus corona varian baru. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Virus sendiri tidak memiliki sel sehingga tidak dapat hidup jika tidak pada sel inang. Kata corona berasal dari bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota karena bentuknya seperti mahkota. Bentuk mahkota ini ditandai oleh adanya spike protein di sekelilingnya. Virus ini memiliki RNA positif sebagai genomnya sehingga disebut virus RNA. Berikut merupakan struktur dari virus corona. Nah, di dalam struktur virus corona ini terdapat struktur paling penting yaitu spike glycoprotein, di mana spike glycoprotein ini penentu kespesifikan dari sifat dan distribusi molekul reseptor dari pihak sel. Nah, proses replikasi pada virus corona ini dimulai dari virus masuk ke dalam sel melalui enzim AC2 yang terdapat pada mukosa oral ataupun nasal. Nah, kemudian terjadi rekognisi, selanjutnya terjadi infeksi, kemudian spike protein melakukan pemotongan. Nah, kemudian terjadilah fusi. Setelah itu, virus akan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian genom RNA akan keluar dari selaput virus. Kemudian sebagian dari genom RNA ini berfungsi sebagai mRNA dan sebagiannya lagi berfungsi sebagai template untuk sintesis RNA negatif. Nah, genom yang berfungsi sebagai mRNA ditranslasikan menjadi berbagai protein. Di antara protein itu berfungsi untuk pembentukan tubuh virus dan ada yang berfungsi untuk proses replikasi. Nah, sementara untuk RNA yang lain, sebagai RNA negatif tadi, dijadikan template lagi untuk sintesis RNA positif. Nah, kemudian terjadi seterusnya. Dengan proses itu, akhirnya RNA positif menjadi genom yang akan bertambah banyak, sehingga RNA positif itu dibungkus oleh protein-protein pembentuk tubuh virus, sehingga terbentuklah virus-virus baru. Mutasi virus merupakan proses perubahan genotip pada virus yang mengakibatkan beberapa perubahan pada sifat virus, di mana proses ini diawali dengan virus yang hanya mampu bereproduksi pada sel inang, dan apabila untuk melanjutkan hidupnya, virus harus dapat terus bereproduksi pada sel inang. Dan ternyata pada sel inang ini memiliki kemampuan sistem kekebalan sehingga dapat mengenali virus. Nah, untuk mengelabui sistem kekebalan ini, maka virus harus dapat beradaptasi dengan mengalami mutasi, di mana mutasi pada virus ini mengakibatkan terjadinya perubahan genotip dan membuat beberapa perubahan sifat pada virus. Virus mereplika dan membuat dirinya menjadi banyak. Ketika melakukan hal tersebut, virus mengubah gennya sedikit, dan hal tersebut adalah normal.
Semua perubahan yang dilakukan disebut mutasi, dan mutasi dari virus disebut variasi dari virus yang asli. Nah, varian virus yang akhir-akhir ini menarik perhatian dunia diantaranya adalah varian virus COVID-19 Alpha, di mana pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Lalu yang kedua ada varian Beta, di mana ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada Oktober 2020. Lalu yang ketiga ada varian Delta, yang pertama kali ditemukan pada bulan Oktober di India. Yang keempat ada varian Gamma, yang pertama kali ditemukan di bulan November di Brazil. Lalu terdapat varian jenis lain, yakni varian Epsilon yang ditemukan di California, Amerika Serikat. Lalu ada varian Lambda, pertama kali ditemukan di Peru. Lalu juga ada varian Zeta, ditemukan di Brazil. Kemudian ada varian Eta, pertama kali teridentifikasi di Inggris pada awal bulan Juni. Lalu ada varian Theta yang ditemukan di Filipina pada tanggal 13 Maret 2021. Kemudian ada varian Lota, di mana ditemukan pada November lalu di New York atau Amerika Serikat. Vaksin merupakan sediaan biologis yang menimbulkan suatu kekebalan terhadap penyakit. Di dalamnya terkandung sejumlah kecil bahan yang menyerupai organisme patogen yang mampu menginduksi sistem imun. Jenis vaksin COVID yang diproduksi terdiri atas jenis yang pertama, yaitu vaksin mRNA, contohnya vaksin Pfizer. Yang kedua, vaksin inaktif atau dimatikan, contohnya vaksin Sinovac. Dan yang ketiga adalah vaksin rekombinan, contohnya vaksin AstraZeneca dan Novavax. Berikut cara kerja vaksin mRNA pada vaksin Pfizer dan vaksin Moderna. Metode vaksin mRNA adalah suatu teknik genetika khusus yang dibuat dengan memberikan suatu potongan protein spike yang biasa terletak di permukaan luar virus corona. Vaksin disuntikan ke otot lengan atas. Setelah instruksi atau mRNA berada di dalam sel kekebalan, sel tersebut menggunakannya untuk membuat potongan protein. Setelah potongan protein itu dibuat, sel tersebut memecah instruksi dan membuangnya, dan tubuh akan membentuk antibodi. Berikut cara kerja vaksin inaktif pada vaksin Sinovac dan untuk meluruskan isu pro kontra masyarakat terhadap vaksin. Dalam pembuatan vaksin Sinovac, pengambilan sampel virus ke pasien, kemudian ditumbuhkan ke sel ginjal monyet, lalu memasukkan bahan kimia beta-propiolakton untuk non-aktif virus, sehingga virus tidak dapat bereplikasi, tab protein pun masih utuh. Kemudian menarik virus yang sudah tidak aktif itu dan mencampurkannya dengan sejumlah kecil senyawa berbasis aluminium yang disebut adjuvan. Sel T pembantu berfungsi mendeteksi fragmen tersebut. Jika fragmen cocok dengan salah satu protein permukaannya, sel T menjadi aktif dan dapat membantu merekrut sel kekebalan lain untuk merespon vaksin, kemudian mengeluarkan antibodi. Kandungan virus COVID-19 yang sudah mati ini ditelan oleh sel pembawa antigen. Sel yang menyajikan antigen ini merobek virus COVID-19 dan menampilkan beberapa fragmennya di permukaan. Sel T pembantu berfungsi mendeteksi fragmen tersebut. Jika fragmen cocok dengan salah satu protein permukaan, sel T menjadi aktif dan dapat membantu merekrut sel kekebalan lain untuk merespon vaksin. Sel B memiliki protein permukaan dalam berbagai bentuk dan beberapa memiliki kecocokan untuk menempel pada virus COVID-19. Dengan begitu, sel T pembantu yang diaktifkan melawan virus COVID dapat menempel pada fragmen yang sama dan membentuk antibodi.
KIPI merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi, di mana stigma masyarakat mengenai vaksin dapat memaparkan virus corona merupakan salah, di mana hal itu berawal dari masyarakat awam melihat timbulnya KIPI dari orang yang sudah vaksin. Padahal hal tersebut merupakan respon tubuh terhadap substansi vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk melakukan pembentukan antibodi. Di mana KIPI ini terjadi karena yang pertama dapat terjadi karena reaksi produk itu sendiri, kemudian dapat terjadi karena respon kecemasan, dapat terjadi karena kesalahan teknis seperti kecacatan produk, dan juga dapat terjadi karena koinsidental. Seiring berjalannya waktu, virus corona mengalami mutasi gen. Nah, mutasi gen ini merupakan perubahan gen secara spontan dan turun-menurun dari partikel virus induk ke partikel virus anakannya. Kita mengetahui bahwa virus corona tersusun atas rangkaian ribonukleik asid atau RNA. Oleh karena itu, virus corona digolongkan sebagai virus RNA. Rangkaian gen pada virus corona tersebut menyusun genom virus corona. Berdasarkan kajian teori yang telah memaparkan mengenai mutasi virus dan cara kerja vaksin di dalam tubuh, serta substansi-substansi apa saja yang dimasukkan ke dalam tubuh, maka dapat menjawab stigma masyarakat yang menegaskan bahwa vaksin dapat memicu mutasi virus varian baru adalah salah. Hal ini tergolong hoax dengan kategori misleading atau kategori menyesatkan, karena dapat diketahui bahwa mutasi virus adalah perubahan genotip virus ketika virus bereplikasi di dalam tubuh manusia. Disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia bahwa WHO menegaskan vaksinasi tidak dapat membuat virus corona bermutasi menjadi varian baru. Mutasi terjadi ketika virus memperbanyak diri pada inang hidup. Pada vaksin, virus yang digunakan adalah virus yang sudah dimatikan, virus yang tidak utuh, dan virus yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mampu memperbanyak diri dalam tubuh. Terkait vaksin mRNA, bahwa klaim masyarakat mengatakan bahwa mRNA bukan vaksin melainkan terapi gen yang memberikan instruksi untuk mutasi virus adalah klaim yang menyesatkan. Integrasi RNA ke dalam DNA tidak dimungkinkan karena perbedaan struktur kimianya. Selain itu, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa mRNA yang bereaksi dalam tubuh setelah divaksinasi mengubah DNA manusia. Vaksin mRNA mengajarkan sel tubuh manusia cara untuk membuat protein yang memicu respon imun di dalam tubuh. Vaksin mRNA tidak menggunakan virus hidup yang menyebabkan COVID-19. Mereka pun tidak mempengaruhi atau berintegrasi dengan DNA manusia dengan cara apapun, karena mRNA tidak pernah memasuki inti sel yang merupakan tempat penyimpanan DNA atau materi genetik. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang vaksin, maka perlu dilakukan penyuluhan terkait cara kerja vaksin, semua jenis vaksin, serta penjelasan substansi yang terdapat di dalam vaksin. Dan hal penting yang harus disampaikan selanjutnya adalah terkait KIPI yang dianggap oleh masyarakat awam sebagai dampak vaksin sehingga terpapar COVID. Nah, penjelasan terhadap KIPI tersebut harus dijelaskan secara detail agar tidak membuat miskonsepsi pemahaman masyarakat terhadap vaksin. Karena upaya vaksin merupakan upaya penglihatan untuk dapat menekan laju COVID-19. Ketika laju COVID-19 dapat diatasi, maka munculnya mutasi varian virus baru akan lebih sedikit kemungkinannya karena seseorang yang sudah memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap COVID-19.